seperti nah ini perencanaan seperti ini harus didiskusikan juga dengan orang tua ya sebagai beliau kan nanti yang akan membiayai kalian yang akan merestui. Nah, kemudian yang terakhir yaitu prospek masa depan. Kira-kira ke depan ini dibutuhkan apa tidak gitu. Misalkan saat ini, wah kalau dulu itu misalkan transportasinya menggunakan kereta, wah kita mencari perguruan tingginya yang ada padahal itu sudah tidak dibutuhkan lagi gitu. Nah dengan demikian maka kita akan bahasanya apa ya, kecewa gitu ya. Tadi tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan cita-cita gitu. Nah ini yang harus dilakukan. Nah saya kira seperti itu dulu Mas Yudan gitu untuk mengantarkan diskusi malam ini gitu. Monggo bisa dilanjut dulu dengan diskusi, nanti kita bisa sharing bersama. Barangkali seperti itu dulu apa yang saya antarkan bagaimana kita memilih perguruan tinggi berdasarkan bakat dan minat kita, kalian gitu ya, di era digital seperti ini. Monggo Mas Yudan saya kembalikan. Halo? Iya. Halo. Iya. Masih Bu, masih menyimak. Oh iya. Monggo silahkan Mas Yudan. Barangkali nanti adik-adik ada yang mau disampaikan atau kita diskusi lah, di sharing bukan berarti di sini Bu Faila lebih paham tidak gitu ya. Bu Faila ini hanya membaca atau mempelajari di sekolah. Iya, monggo. Halo, mohon Saya maaf Bu. kembalikan. Mohon maaf Bu, ini tadi mic saya belum saya hidupkan gitu. Oh, deh. Kok mau? Terima kasih sekali Bu Faila Sufa yang tadi sudah memberikan banyak hal terkait tip-tip luar biasa ya mengenai bagaimana seharusnya seorang siswa itu di era digital ini. Tadi ada beberapa tip misalnya terkait dengan minat, lah apa yang disukai dulu, lalu juga soal jarak, biaya, dan mungkin juga lihat passing grade setiap kampus di mana. Nah, mungkin teman-teman bisa banding-bandingkan kampus-kampus mana yang kira-kira sesuai dengan keinginannya. Tapi biar lebih tidak penasaran buat para peserta, kita buka ya sekitar 4 penanya ya Bu, karena waktunya sudah mepet, ini sekitar 10 menit lagi. 4 penanya mungkin dengan pertanyaan yang singkat gitu, to point, apa yang kira-kira pengen dicurhatin sama Bu Faila Sufa itu apa nih? Ayo jangan malu-malu untuk bertanya, silahkan sebutkan ya nama dan dari mana ya. Terima kasih. Monggo. Atau mau lewat chat juga nggak apa-apa, silahkan. Ya. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Ya, waalaikumsalam. Mau tanya, saya kan anak IPA, mau lintas jurusan. Nah, itu strateginya gimana ya, Bu, Pak? Oh iya. Oke, lintas jurusan ya, satu dulu. Ya, baik, dicatat dulu aja. Ya. Lintas jurusan, baik. Lintas minat. Terima kasih. Mbak Salsabila ya. Oke. Dari mana Mbak Salsabila? Oh, udah. Oh, silakan yang dari lain. Dari SMA. SMK? SMA Negeri 1 Seyegan. Oh iya. Terima kasih Mbak Salsabila. Sukses selalu. Ya, yang sama-sama. lain. Silakan yang lain pertanyaannya. Monggo. Nah, ini ada yang pertanyaan. Halo, perkenalkan nama saya Ika dari Man 1 Boyolali. Mengenai program double degree itu seperti apa gitu? Program double degree. Ya, nanti mungkin bisa saya bantu juga Bu, saya jelaskan. Iya. Saya pernah kuliah juga di luar negeri. Oh gitu ya. Saya jelaskan. Iya. Silakan yang ada lagi. Ayo, silakan jangan malu-malu, mumpung ini suatu bagus untuk minat dan bakat.
Mbak Ika. Oke, kita jawab dulu aja Mas Judan. Halo? Mbak Salsabila ya. Mbak Salsabila dari SMA 1 Seyegan ya. Tadi Mbak Salsa kan jurusannya IPA gitu. Kemudian besok rencananya mau lintas minat atau mengambil jurusan lain, bukan jurusan IPA gitu. Mungkin apa Mbak kira-kira? Mbak Salsa akan mengambil apa kira-kira? Halo? Oke. Pada kesempatan ini kalau Anda yang mau memilih jurusan itu lintas gitu, Anda IPA sementara Anda ingin mengambil IPS, berarti Anda harus menyiapkan diri tadi materi yang akan diujikan dalam lintas minat tadi itu apa gitu. Misalkan yang IPA mau ke IPS. Kalau ini yang jalur negeri ya. Kalau jalur negeri itu kan kalau senam PTN kan Anda tidak bisa ya untuk lintas minat gitu. Kalau saat ini, kalau dulu itu IPC itu bisa. Kalau saat ini kalau Anda mengikuti senam PTN memang tidak bisa, tapi Anda bisa menyiapkan yang SBM atau Anda mau mendaftar di swasta gitu. Ya UGM ya. Di UGM gitu ya, lintas minat. Ya berarti Mbak Salja perlu menyiapkan materi-materi yang lintas minat tadi IPS gitu. Nah dengan demikian berarti 1 tahun ini Mbak Salsa harus menyiapkan materi-materi. Kira-kira materinya apa? Ketika di IPS biasanya soshum gitu ya, materi-materi ke sana gitu. Nah seperti ini berarti apa? Anda harus apa menyiapkan kelulusan sebagai siswa yang saat ini jurusannya atau peminatnya IPA. Yang kedua, Mbak Salsa juga harus menyiapkan strategi untuk tembus di perguruan tinggi sesuai yang lintas minat tadi. Ya strateginya barangkali seperti itu gitu. Karena kalau lintas minat memang ini pekerjaan yang luar biasa ekstra ya. Karena saat ini kalian menekuni IPA, kemudian Anda ingin memilih IPS gitu. Jadi persaingannya di situ kan di bidang IPS. Begitu Mbak Salsa. Gimana Mbak Salsa? Halo, saya Bu Yudan. Gitu. Iya, ini mungkin ada pertanyaan yang tadi ada soal double degree. Nanti mungkin saya bantu jawab. Tapi ini mungkin bisa dicatat dulu. Ada beberapa pertanyaan dari siswa yang lain gitu. Satu, Mbak Sabila Ika Pratiwi dari SMA 1 sampai cara biar tahu minat dan bakat kita itu bagaimana ya Kak gitu. Mungkin bisa dicatat dulu sama Ibu. Lalu dari Mbak Leni Yeyen, pertanyaannya dia dari Mbak Siva Putri Salsabila dari Mandua Kota Semarang mau bertanya, saya kan anak IPA, gimana trik dan cara masuk ke Fakultas Kedokteran atau keperawatan Bu? Nah, yang terakhir dari Mbak Nur Hasanah ini dari SMA 2 Katingan Hilir Kalimantan Tengah. Saya ingin bertanya Kak, kita udah ada minat buat milih program studi dan informasi dari media sosial dan artikel itu peluangnya prospeknya sangat besar. Tapi setelah kita lulus, putus Bu. Tapi prospeknya itu semakin minim. Itu bisa terjadi Suaranya ya. Putus-putus. Oh ya. Halo? Halo, ya. Halo, ya. Iya, lanjut lagi. Ya, udah itu mungkin itu 3 ya Bu. Nah saya mungkin jawab yang double degree ini ya. Iya. Nah kalau yang double degree itu gini deh. Jadi setiap kampus ada beberapa kampus di Indonesia yang menjalin kerjasama dengan luar negeri gitu. Mungkin kayak misalnya saya dulu di UGM kerjasama dengan Universitas Oslo Norwegia. Nah itu namanya double degree yang nanti kemudian kita bisa jadi 1,5 tahun di Indonesia di UGM gitu dan 1,5 tahun di Universitas Oslo sana yang sama-sama program studinya sama. Atau mungkin di berbagai kampus itu ada, entah itu di beberapa tempat ada, kebanyakan di kelas-kelas internasional Bu, itu yang jurusan-jurusan internasional itu biasanya dia membuka program kerjasama ya
program kerjasama dengan kampus luar negeri yang nanti lulusannya itu double degree, artinya dia sekolah di Indonesia juga sekolah di sana. Di Mungkin luar itu saya dari saya. Silakan Bu, Iya. yang Ibu Oke. menjawab banyak yang lain tadi. Oke, terima kasih Mas Zidan. Ya, luar biasa ini responnya adik-adik ya. Ini memang real yang dialami oleh anak-anak itu seperti ini ketika kelas 3 ya. Mereka kebingungan apa sih yang harus saya lakukan gitu ya. Yang pertama tadi yang untuk mengetahui bakat minat. Untuk mengetahui bakat minat ini tadi di awal sudah saya sampaikan, saya kemukakan. Memang Anda betul-betul harus merenung gitu, mencari sebetulnya aku ini bakatnya apa gitu. Nah, kalau Anda coba gitu untuk mencari bakat minat, kira-kira saya mampunya di mana gitu. Mungkin kayaknya saya ini nggak punya bakat ini, tapi kok gimana ya kok saya pingin gitu. Nah, ini memang butuh suatu latihan. Nah, biasanya yang paling mudah gitu ketika disesuaikan atau dikaitkan dengan raport gitu, coba Anda bisa kira-kira kemampuan akademik Anda di mana? Karena kan seleksinya ini menggunakan akademik ya Mas ya, yang kognitif ya, secara akademik itu. Biasanya ini seperti nilai PDSS. PDSS itu kan diambilkan misalkan Anda IPA. Coba dikelompokkan mata pelajaran IPA, fisika, kimia, biologi, matematika ini coba dianalisis dari mulai semester 1 sampai semester 4 ini. Nah, kira-kira dari 4 mapel ini apa yang dominan? Dominan di kimia kah, atau di biologi, atau di matematika, atau di fisika gitu. Nah, biasanya anak-anak IPA ini kalau teknik ini biasanya dominannya itu di matematika sama fisika. Kemudian anak yang barangkali punya nilai dominan di kimia dan biologi ini biasanya kecenderungannya itu di medis seperti ini. Nah, ini bisa jadi ini menjadi suatu trik gitu. Tip untuk sebetulnya saya ini passionnya di mana. Walaupun ini tidak menutup kemungkinan yang lainnya gitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan nilai raport tadi dianalisa dari semester 1 sampai semester 5. Yang kedua, selain nilai raport, Anda bisa mengikuti psikotes ya, psikologi. Tes psikologi itu nanti akan diarahkan Anda punya bakat apa, kemudian Anda punya kecenderungan minat di bidang apa, itu nanti akan muncul. Nah, dari nilai psikologi dan nilai raport ini baru disesuaikan, kemudian Anda gunakan untuk memilih prodi tadi. Ini menjawab yang tadi ya Mas. Mbak Sabila ya. Kemudian yang kedua Mbak Leni 2 Kota Semarang ya. Ini kayaknya muridnya Pak Abdullah ya, Pak Abdullah Sulahuddin ya. Nah, ini bagaimana trik cara untuk masuk ke fakultas kedokteran? Ya, kalau Anda ingin masuk ke kedokteran yang negeri, berarti Anda perlu melihat persaingannya. Kemudian Anda uji atau ikut tryout untuk UTBK. Kira-kira UTBK kedokteran di suatu perguruan tinggi tersebut, riwayat sebelumnya atau jejak alumni yang sebelumnya itu, atau jejak kakak-kakakmu yang masuk ke perguruan tinggi di suatu perguruan kedokteran di suatu perguruan tinggi itu, nilai UTBK-nya berapa. Nah, ini bisa menjadi referensi kita untuk menentukan saya akan memilih fakultas ini atau yang lainnya. Begitu juga dengan perawat. Nah, berarti Anda perlu banyak tryout UTBK tadi. Nah, selain itu ketika di swasta pun, ketika kedokteran dan perawat pun persaingannya juga besar gitu, tinggi gitu ya untuk 2 fakultas ini. Nah, kemudian yang kedua ini ada Mbak Nur Hasanah dari SMA 2 Kebumen ya. Ini bertanya milih program studi dan informasi dari media sosial atau artikel. Itu peluang prospeknya sangat besar, tetapi setelah kita lulus peluang prospeknya itu semakin minim. Nah, itu bisa terjadi ya bisa terjadi Mbak. Makanya ketika kita memilih perguruan tinggi memang coba kita lihat ke depan. Setelah Anda lulus, prodi ini kira-kira nanti akan dibutuhkan apa tidak gitu. Karena ada beberapa prodi yang tadi, tetapi ini persaingannya luar biasa gitu. Ya memang Anda harus berpikir kira-kira ke depan ini ada prospek apa tidak. Di awal tadi sudah saya sampaikan, kira-kira ketika ini kita masuk suatu perguruan tinggi ini nanti perguruan tinggi
profesi ini nanti akan mengalami disrupsi apa tidak. Apalagi di era digital ini, itu. Nah, ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mengalami disrupsi atau tidak dibutuhkan lagi. Nah, ini kan kita perlu membaca peluang. Maka tadi tips yang saya sampaikan, selain kita melihat bakat dan minat, memang tadi ada melihat membaca peluang pekerjaan ke depan itu ada apa tidak, begitu. Monggo. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Fasaila. Ini karena sebenarnya diskusinya menarik, Bu, tapi karena waktunya tadi memang sudah kita 20-30 gitu, jadi memang cuma 1 jam, tapi bukan berarti diskusi ini udah selesai gitu. Tapi nanti ketika nanti ada pertanyaan, bisa jadi menghubungi Bu langsung, atau juga kemudian bisa jadi pertanyaan itu juga langsung ditanyakan ke Logis Ilmu Pemerintahan Universitas Ahnikom. Nah, nanti caranya menghubunginya bagaimana? Bisa jadi melalui email di Logis Ilmu Ahnikom itu, ataupun nanti yang tertera dalam e-poster tadi. Nanya nggak apa-apa, Mbak. Gratis nanya sama dosen-dosen di tempat kita. Karena kita juga pernah jadi anak SMA kan, pernah jadi anak madrasah aliyah atau anak pesantren. Jadi membantu minat bakat untuk melihat nanti ke depan kuliah di mana itu kita dengan sangat senang hati para dosen-dosen di sini. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada kata tutup dari Ibu, kira-kira nasihatnya apa Bu nih buat para seperti apa buat mereka gitu. Baik, terima kasih Mas Yudan ya. Sebelum saya akhiri, adik-adik jangan lupa tetap semangat, konsultasikan dengan guru BK, kemudian pelajari masing-masing prodi yang ada di perguruan tinggi, kemudian Anda baca kira-kira bakat dan minatnya seperti apa, peluang ke depan suatu profesi ini apa, dan kira-kira masuk tersebut apa tidak. Nah, itu penting. Jangan-jangan kita kepingin ke situ, tetapi ternyata persaingannya ketat dan kita tidak siap. Maka di akhir ini lakukan apa yang belum dilakukan oleh teman-temanmu. Supaya apa? Ketika kamu akan melakukan sesuatu yang belum dilakukan teman-temanmu juga. Supaya teman-temanmu belum menyiapkan diri untuk bertanya perguruan tinggi, kamu sudah melakukan itu. Sehingga nanti kamu akan ke depan dibanding teman-teman. Begitu untuk adik-adik siswa SMA, semangat, tetap belajar, tetap menyiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi. Semoga kalian tetap berusaha, ingat hasil tidak akan mengkhianati proses. Begitu Mas Yudan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali Ibu Faila Subha yang sudah memberikan berbagai tips maupun menjawab berbagai pertanyaan, dan juga tadi nasihat penutup ya buat teman-teman. Yang penting pertama tadi jangan pernah putus asa, semangat, dan jangan malas-malas cari informasi ataupun bertanya pada siapa yang mungkin Anda bisa bertanya, dan yang jelas bisa minat bakat Anda cocoknya di mana, tapi juga melihat berbagai jurusan studi yang ke depan itu tidak mengalami disrupsi atau pekerjaan-pekerjaan yang di era digital, di era digital besok itu bisa tetap dibutuhkan. Kira-kira begitu aja. Terima kasih buat semuanya, buat Bu Faila Subha, buat para peserta yang aktif bertanya maupun yang mendengarkan, maupun buat para Bapak Ibu yang juga ikut aktif di sini. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di program Logis berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik semua. Terima kasih Bu Faila Subha, Pak Yudan. Sama Pak Ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.